wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Salsabila dengan NIM 2405318. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Hari ini saya akan mempresentasikan mind maps yang saya buat, yaitu untuk mata kuliah pengantar manajemen. Mind maps yang saya buat yaitu berjudul Perkembangan Ilmu Manajemen. Pertama yaitu sejarah ilmu manajemen. Sejarahnya itu seperti peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen seperti piramida di Mesir, bangunan Ka'bah di Mekah, tembok Cina, dan lain sebagainya. Peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahan di masa lalu yang saat ini dikatakan manajemen. Yang kedua yaitu ada pemikiran terdahulu. Di sini ada 3 kelompok pemikiran terdahulu dalam manajemen. Pertama itu ada perspektif manajemen klasik. Di sini terdapat ada dua kelompok, yaitu ada kelompok manajemen ilmiah dan scientific. Yaitu ada beberapa tokoh. Pertama itu ada Frederick W. Taylor, terus ada Gilbert dan Lianberg, ada juga Henry Guide. Yang kedua itu ada kelompok manajemen administrasi. Di sini ada beberapa seperti ada Henry Ayol dan Lee Diels. Ada perspektif manajemen perilaku. Di sini ada 3, ada Woody Hort, dan ada teori relasi manusia dan teori perilaku kontemporer. Untuk studi how ada 2 teori. Ada teori yaitu teori perhatian atau attention theory, dan ada teori penerimaan sosial atau social acceptance. Pekerjaan akan lebih produktif jika bisa diperhatikan. Kalau teori penerimaan sosial dan produktivitas seperti kebutuhan dari teori kebutuhan dari Abraham Maslow, dan ada juga teori X dan Y dari Douglas McGraw. Yang ketiga itu ada teori perilaku kontemporer, yaitu pekerjaan akan menunjukkan produktivitas berdasarkan faktor penerimaan. Kontemporer itu perhatian pada perilaku pekerja yang disebabkan oleh faktor psikologi, sosiologis, antropologis, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ada perspektif manajemen kuantitatif. Ini ada kelompok, yaitu kelompok manajemen sains dan kelompok manajemen operasi. Untuk kelompok manajemen sains yaitu pengenalan penggunaan model matematis dalam kegiatan bisnis dan industri, serta penemuan jurnal Teller dalam sebuah bank, peramalan atas volume penjualan, dan sebagainya. Lalu ada kelompok manajemen operasi, yaitu seperti lanjutan dari kelompok manajemen sains, adanya fokus pada pendekatan kuantitatif untuk peningkatan efisiensi, juga dikenalnya pendekatan analisis break-even, ada quay theory, dan lain sebagainya. Ada itu perspektif sistem. Perspektif sistem dalam manajemen ini ada 4, yaitu ada sistem terbuka,
pertama ada sistem terbuka, yang kedua ada subsistem, tiga ada sinergi, dan keempat ada entropi. Pertama itu ada sistem terbuka. Sistem terbuka yang melakukan interaksi dengan lingkungan, di mana sistem tertutup seperti dengan lingkungan. Kebalikannya dengan sistem tertutup, yaitu tidak melakukan interaksi dengan lingkungan apapun. Terus yang kedua ada subsistem, yaitu elemen-elemen dalam sistem organisasi atau manajemen satu sama lainnya saling berkaitan. Yang ketiga ada sinergi. Sinergi adalah konsep yang menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama akan memberikan hasil yang lebih baik daripada jika hanya dikerjakan oleh seorang atau seorang saja. Yang kedua ada entropi. Entropi itu adalah kondisi di mana organisasi mengalami penurunan produktivitas dan kualitasnya disebabkan ketidakmampuan dalam membaca interaksi dengan lingkungan. Terus ketiga itu ada berbagai isu kontemporer dalam perkembangan ilmu manajemen. Ada downsizing, yang kedua ada city management, ketiga ada information technology, yang keempat ada globalization, yang kelima ada ethics and social responsibility, yang keempat ada informality, ada service economy. Baik, segitu saya buat dan penjelasannya. Mohon maaf ada salah kata dan kekurangan. Maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.